Halo, selamat berjumpa dalam mata kuliah akuntansi dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan itu menjadi pedoman ya, menjadi pedoman untuk membuat laporan keuangan. Termasuk juga menjadi pedoman seorang auditor atau akuntan publik untuk memeriksa, memberikan opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Jadi standar akuntansi keuangan ini sangat penting kalau kita akan mempelajari akuntansi atau mempelajari pelaporan keuangan. Mari kita lihat slide-slide berikut ini. Nah, ini adalah pedoman pelaporan keuangan atau standar akuntansi nanti ya. Saya selalu mengatakan bahwa akuntansi itu adalah potret realitas ekonomi yang sedang berjalan. Maka mari kita lihat bagaimana potret itu dinyatakan. Misalnya ada sebuah peristiwa yaitu demonstrasi yang berujung pada kericuhan, berujung pada anarki. Di sini ada 3 orang wartawan yang memotret dalam tanda kutip. Satu wartawan, jadi dalam peristiwa yang sama bisa menjadi 3 sudut pandang. Satu wartawan memotret dan dia menceritakan, melaporkan di surat kabar mengenai kerugian akibat anarki. Dia menghitung jalan yang rusak, taman yang rusak, gedung yang rusak, berapa orang yang dirugikan sampai dengan berapa rupiah kerugian akibat demonstrasi yang berujung pada anarki. Tapi satu wartawan juga memotret dari sudut pandang yang lain, dia menulis mengenai kebrutalan massa. Massa Indonesia yang ramah tamah, tapi ternyata ketika demo brutal. Wartawan yang satunya lagi dia memotret justru dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi humanisme, dari sisi kemanusiaan, aparat atau kepolisian yang menjaga demo, bagaimana mereka melakukan tindakan persuasif kepada para demonstran yang sebenarnya anarki. Nah, itu dia menulis dengan kacamata yang berbeda. Ketiga wartawan ini tentunya dia tidak memanipulasi keadaan, dia menulis apa yang terjadi di situ. Sehingga pembaca bisa memperoleh gambaran yang umum, gambaran yang nyata dengan sudut pandang yang berbeda dari peristiwa demo yang berujung pada anarki itu. Nah, saudara-saudara, 3 orang membuat laporan dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau itu adalah peristiwa sosiologi, peristiwa sosial. Tapi kalau itu adalah ekonomi yang berjalan, tentunya berbeda. Pelaporan yang berbeda-beda ini akan membuat pembaca mengambil keputusan ekonomi yang berbeda. Ya. Memotret realitas ekonomi perlu pedoman yang sifatnya umum. Sehingga sudut pandangnya juga disatukan. Tidak boleh sudut pandangnya berbeda-beda. Setiap perusahaan yang membuat laporan harus memuat sudut pandang yang sama. Nah, inilah tujuan dari pedoman pelaporan keuangan atau tujuan dari standar akuntansi keuangan. Isi dari standar akuntansi keuangan setidaknya mengatur ini. Satu, merumuskan apa tujuan pelaporan keuangan secara umum. Tujuan pelaporan itu apa? Oh, tujuannya adalah menyampaikan mengenai kemampuan perusahaan untuk apa. Tujuannya menyampaikan mengenai sumber daya yang diperlukan perusahaan dan sebagainya. Berikutnya adalah mengatur apa yang dilaporkan. Elemennya apa? Elemen itu ada aset, ada kewajiban, ada owner's equity, ada pendapatan, ada beban, ada laba, dan seterusnya. Mengatur bagaimana syarat suatu transaksi kejadian itu diakui
maka nanti diatur ada syarat pengakuan. Mengatur bagaimana sebuah peristiwa itu diukur. Kalau saya membeli barang dagangan, berapa nilainya yang harus saya masukkan. Saya membeli aset berupa kendaraan, berapa kendaraan yang harus dimasukkan rupiahnya. Dan terakhir adalah mengatur bagaimana menyajikan laporan itu. Bagaimana menyajikan laporan sebaiknya seperti apa. Saya kembali lagi kepada makna bahwa akuntansi itu potret realitas ekonomi badan usaha. Kita lihat ya, ini adalah sebuah badan usaha. Katakanlah ini adalah perusahaan orange juice. Ini saya mengambil dari perumpamaannya Pak Suwarjono dalam akuntansi pengantar dan akuntansi teori ya. Di perusahaan yang memproduksi orange juice, di sini ada aliran fisik. Ada jeruk, ada air, ada gula, masuk ke dalam pabrik, dia akan bertemu dengan manusia, bertemu dengan mesin, bertemu dengan meja, kursi, dengan listrik. Kemudian keluar menjadi barang jadi yang sudah dikemas. Nanti dia dijual. Nah, ini yang harus dipotret oleh akuntansi. Tentunya ini tidak bisa ini harus disimbolkan. Tidak bisa ditulis jeruk, gula seperti itu, nanti laporan keuangannya jadinya nggak karu-karuan. Maka akuntansi itu seperti ada bahasa-bahasa khusus. Jeruk, gula, air itu disebut bahan baku. Masuk ke pabrik ada karyawan, itu namanya tenaga kerja. Ada mesin, mesinnya ada banyak, ada mesin jus, mesin peras, namanya mesin. Ada kas, ada utang, dan seterusnya. Ada produk, ini semua adalah simbol. Apa yang ada nampak itu kemudian dibuat sebagai sebuah simbol. Namanya bahan baku, namanya bahan penolong, dan seterusnya. Kemudian ada pengukurannya. Berapa bahan baku yang diperlukan? Kalau ada kata berapa, berarti harus dihitung. Oh, 3 jeruk, 1 kilo gula, 1 galon air. Ya itu bagus, tetapi kan tidak bisa dijumlah. Masa bisa menjumlah 3 jeruk dan 2 kilo gula? Bisa dijumlah kalau satuannya disatukan, ya, ukurannya disatukan dalam satuan ukur rupiah. Jadi 3 jeruk sama dengan Rp5.000, 2 kilo gula sama dengan Rp20.000, maka bahan bakunya Rp25.000, begitu, dan seterusnya. Nah, semua ini kemudian digabung-gabung, terus dilaporkan menjadi laporan keuangan. Nah, ini akuntansi. Kira-kira tugas kita ini sebagai akuntan, itu seperti itu, memotret realitas ekonomi yang sedang berjalan. Kira-kira pedoman akuntansi itu mengatur mengenai penyimbolan elemen, pengukurannya, dan bagaimana penyajiannya. Akuntansi adalah potret realitas ekonomi yang sedang berjalan. Kegiatannya berarti mencatat transaksi, mengukur, menyimpulkan sebuah realitas, membuat laporan. Semua itu perlu pedoman. Pedomannya adalah SAK. Saudara-saudara, di Indonesia SAK itu ada 5. Jadi orang biasa mengatakan 5 pilar standar akuntansi. Yang pertama adalah SAK IFRS, International Financial Reporting Standard. Maksudnya adalah ini adalah SAK yang tebal, digunakan oleh perusahaan yang go public atau perusahaan besar, ya, tanggung jawabnya besar, pemangku kepentingannya banyak, maka dia menggunakan SAK IFRS, SAK yang besar. Kemudian ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Artinya pemangku kepentingannya sedikit, jadi dia tidak go public. Mungkin pemiliknya hanya 2, 3, 4, 5 orang. Terkait dengan bank, banknya juga mungkin juga tidak banyak, maka dia hanya SAK. Kita pedomannya menggunakan SAK etap. Koperasi menggunakan SAK etap,
organisasi semacam yayasan juga menggunakan SAK etap. Tetapi nanti tahun 2025 SAK etap itu akan dihentikan karena sekarang Juli 2021 sudah muncul SAK sebagai penggantinya, yaitu SAK EP, entitas privat, untuk menggantikan SAK etap. Ya, nanti ada sedikit penambahan di etapnya itu. Kemudian SAK EMKM, ini entitas mikro kecil menengah, itu untuk usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil kalau mau masuk ke dalam lembaga keuangan, mungkin dia diwajibkan membuat laporan keuangan. Nah, yang paling mudah ya SAK untuk entitas mikro kecil menengah. SAK syariah untuk perusahaan yang menggunakan dasar hukum syariah, dan SAP standar akuntansi pemerintah ya untuk pemerintah kita. Ya, ini pilar standar akuntansi di Indonesia yang sudah dijelaskan tadi. Nah, laporan keuangan menurut SAK, kecuali SAK standar akuntansi pemerintah ya, laporan keuangan bisnis ini isinya laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan dulu namanya neraca, kemudian laporan arus kas, dan yang sering dilupakan tapi ini menjadi satu paket adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu isinya narasi, ya, isinya narasi penjelasan detail atas elemen-elemen yang ada di laporan-laporan itu. Yang penjelasan detail atas elemen yang ada di laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Itu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Termasuk kebijakan akuntansi juga ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, satu hal yang juga penting yang biasanya diatur di dalam standar akuntansi keuangan adalah konsep dasar akuntansi. Bahwa akuntansi, potret realitas ekonomi berjalan, itu atau pelaporan keuangan itu disusun dengan sebuah konsep, dengan sebuah asumsi dasar. Yang pertama adalah going concern atau kontinuitas. Jika Anda berbisnis, maka pasti Anda ingin usahanya berumur panjang. Jadi konsepnya begitu, bahwa bisnis itu untuk jangka waktu yang lama. Perusahaan dibuat untuk berlangsung terus-menerus. Ini akan berdampak pada cara mengukur, cara menyampaikan elemen, dan seterusnya. Kedua, kesatuan usaha. Kesatuan usaha itu artinya bahwa bisnis dan rumah tangga itu harus dipisah. Urusan bisnis dan urusan rumah tangga harus terpisah. Itu kesatuan usaha. Konsep dasar yang lain adalah unit pengukuran. Artinya begini, bahwa apapun kejadian ekonomi, transaksi itu harus dicatat dalam satuan uang. Ya. Prinsip yang penting lagi adalah accrual basis. Accrual basis itu lawannya cash basis. Accrual basis itu artinya pendapatan dan beban tidak identik dengan uang yang diterima dan dibayar. Pendapatan itu diakui saat terjadinya, jangan beban juga diakui juga saat terjadinya, bukan pada saat uang itu diterima atau dikeluarkan. Tidak identik dengan itu. Maka ciri accrual basis adalah adanya utang dan piutang. Nah, kalau cash basis tidak. Cash basis saya mengakui adanya pendapatan ya kalau sudah terima duit. Saya mengakui adanya biaya kalau sudah saya keluar duit. Itu berbeda cash basis dan accrual basis. Akuntansi ini konsepnya adalah accrual basis. Ya. Nah, pelaporan keuangan perusahaan sebenarnya yang menjadi intinya adalah melaporkan posisi keuangan. Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan atau itu disebut neraca. Isinya apa? Isinya adalah sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Yang mau dilaporkan atau mau disampaikan sebenarnya adalah aset itu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan dari mana sumber daya itu diperoleh? Sumber daya itu diperoleh dari dua pihak, yaitu dari kreditor, kewajiban, dan dari
pemilik, ya, dari pemilik. Eksternal, internal. Maksudnya seperti itu. Nah, persamaan akuntansi ini akan selalu berubah karena adanya transaksi atau kejadian. Nah, itulah tugas akuntansi. Tugas akuntansi itu menelusuri transaksi dan kejadian yang mengubah persamaan dasar akuntansi. Ya. Maka yang dilakukan pada awal atau ketika kita membuat usaha awal, itu kita harus membuat laporan posisi keuangan awal dulu. Kemudian dilakukan pengamatan, penganalisis, mencatat, mengukur transaksi. Dan transaksi itu kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dasar yang baru. Semua kegiatan itu harus menggunakan pedoman yang namanya SAK. Ya, jadi SAK itu standar akuntansi keuangan itu penting, ya, sangat penting. Memahami SAK itu juga satu paket dengan memahami buku-buku teks. Karena SAK itu sifatnya pedoman umum. Jadi tidak ada teknis-teknisnya, cara ngitungnya itu tidak dituliskan di situ contoh-contohnya. Contohnya ada di buku-buku teks. Ya, buku-buku teks akuntansi. Nah, maka buku teks akuntansi itu juga termasuk ke dalam prinsip akuntansi yang berterima umum. Ya, demikian ya. Jadi posisi strategis SAK untuk membuat atau melaporkan pelaporan keuangan organisasi bisnis maupun pemerintah. Selamat belajar.